Hati-hati. Inilah menjadikan malaikat ditahan. Tindakan itu yang tidak ada. Pengakuan ada, tapi tindakan itu masih terus sama. Sama kita semua, saudaraku, kiranya Tuhan kuatkan kita biar jangan sampai mengalami kerugian yang luar biasa. Sebab kalau biarpun nanti maju, ingatan-ingatan itu ada lagi. Akhirnya seperti sterilot jadi tiang. Kenapa begitu? Karena tindakannya itu tidak bertindak sebagaimana yang berjalan ke depan. Berjalan ke depan, tapi pikirannya ke belakang, sebelum dan umur. Ada orang Kristen, saudaraku. Semuanya ada pelayanan, ada apalah. Semua itu sangat baik, saudaraku. Tapi kita belum beruntung nanti kalau tidak memiliki ketaatan yang sungguh-sungguh. Biar Tuhan tolong kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan bagi kita. Setiap kesempatan itu adalah kemurahan Tuhan yang besar, saudara-saudara. Ya. Di dalam kitab Yudas kita akan perhatikan firman Tuhan. Kita akan perhatikan mulai ayat 5. Yudas hanya satu pasal. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Saudara-saudaraku, kita perhatikan di sini biar kita tidak bosan. Ya, tetapi harus terus mendengar firman, bahkan saling mengingatkan. Itu sebabnya, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui, sudah pun mengetahui, bahkan pengetahuan tidak sedikit, semuanya. Jadi kita tidak boleh, oh aku udah tahu. Itu tidak bisa sama sekali ada pada kita. Orang-orang yang diberkati Tuhan selalu bersukacita kalau mendengar. Amin, saudaraku. Sama dengan ini. Ya, dalam kitab kalau Kidung Agung itu, saudara-saudaraku, sementara mereka belum berkasih-kasihan, saya yakin mereka sudah mengenal cara suara, ya, cara berbicara, cara kalimatnya, tahu. Tetapi sepanjang ada kasih yang mendalam, tidak bosan-bosannya mendengarkan perkataan orang yang dikasihi. Haleluya, saudaraku. Jadi kalau kita ini sesama kita sudah nggak mau mendengar lagi, kita temannya atau istrinya atau suaminya, itu bahaya, saudaraku. Tetapi biarpun sudah hafal sama sekali suara itu sampai intonasinya, ya kan? Tapi tidak boleh bosan, malah selalu terus ingin mendengar.
Haleluya saudaraku. Nah, jadi kita ini, itu aja ibadah-ibadah. Jangan saudaraku, itu tidak bisa. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu, belum tentu kita mengetahui semuanya. Tapi seandainya pun sudah mengetahui semuanya itu, dan tidak meragukannya lagi. Ini luar biasa saudaraku. Banyak orang mendengarkan firman, ya belum mengetahui juga. Sudah mendengar juga, tidak mengerti juga. Ya, apalagi tidak mengerti saudaraku langsung bosan. Wah, itu terlalu jauh. Sedangkan sudah pun mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi. Aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya. Jadi masih terus saling mengingatkan. Haleluya. Apa yang sudah diketahui saling mengingatkan sesama kita. Dan di dalam ibadah kita juga inilah yang selalu ada. Apalagi kalau firman penggembalaan itu tidak boleh bosan. Mengapa disebut ya lembu tidak disebut haram? Karena dia memamah biak. Apa artinya memamah biak bagi kita? Firman yang kita dengar selalu diulang-ulang, selalu diulang-ulang. Dulu rumah nenek kami, nenek saya, engkong saya, wah, itu besarnya bukan main. Di tengahnya saja ada kami cucu-cucunya dulu banyak kalau udah kumpul main bola di dalam kamar tengah. Main bola beneran. Jadi golnya di sana, sini. Ya. Jadi papannya itu sampai selebar-lebar begini. Kayu dulu. Gitulah. Jadi besar sekali. Jadi artinya itulah ya kita begitu selalu harus terus mendengarkan. Sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu. Jadi supaya kita tidak bosan-bosannya bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi memamah biak itu artinya kita harus terus mengulang-ulang firman Tuhan. Kalau seandainya seperti sapi, dia pada siang hari makan sini, makan sini, makan sini, itu ditelan, telan semuanya. Karena penyimpanannya tidak seperti monyet di sini, begitu bukan. Tapi dia masuk ke dalam. Tapi nanti sesudah di dalam, kalau dia sudah di kandang, jadi tadi maksud saya ya rumah engkong saya itu di bawahnya itu banyak sekali sapi. Jadi saya tahu benar kalau saya lihat malam-malam begitu, mata-matanya itu kayak lampu-lampu senter begitu. Semua itu mulutnya itu nggak ada yang diam, begitu terus. Nah itu namanya memamah biak. Itu makanya lembu itu tidak disebut haram karena dia memamah biak. Jadi kita berkenan kepada Tuhan sama seperti Maria, ya ditaruhnya firman dalam hati dan terus dia ulang-ulang. Kalau bahasa Batak, iya si Maria di beoproatai jala bisa terusin. Siapa yang bisa terusin? Semua bisa. Berarti sudah diwatakan ini semua. Sudah ngerti banyak. Ya nggak apa-apa. Tambah bahasa satu. Bahasanya orang Inggris saja dipelajari sampai bayar-bayar ini ya.
lagi bahasa kita. Haleluya. Jadi kenapa ya sapi itu disebut bukan haram? Kalau BABI, nah itulah monggo sok dimakannya. Tapi habis itu nggak memang biak dia. Ya, padahal sudah banyak persamaannya, sudah bergigi berkuku belah. Nah, tapi ya BABI juga kan berkuku belah. Tapi satu perkara BABI nggak memang biak. Jadi saudaraku, kalau orang selalu memikirkan firman Tuhan, ya setelah didengar memikirkan terus, oh itu sangat diberkati oleh Tuhan. Boleh dulu baca Mazmur pasal 1 sampai 3. 1-3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini saudaraku, jadi kita kepada firman Tuhan itu memikirkan siang dan malam. Ya, kalau itu kita pikirkan, itu juga membuat kita berhasil dalam segala hal. Itu sebabnya, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu. Jadi firman penggembalaan itu beda, saudara-saudaraku. Kalau firman di dalam penginjilan, sekali kita dengar, ya Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus penolong, sudah langsung bisa, ya. Tapi penggembalaan itu harus terus diingatkan. Sebab kalau tidak, bisa langsung menjadi bagaikan tertimpa, jadi terselubung, saudaraku. Itu sebabnya ayat 6, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Tidak taat itu artinya apa? Sudah tahu tapi melanggar. Sudah tahu tapi tidak melakukan. Ini saudara-saudaraku. Jadi yang tidak taat itu karena sudah tahu tapi tidak melakukan. Kalau kita belum tahu, belum melakukan, itu namanya karena memang belum tahu. Jadi yang tidak taat itu adalah orang yang sudah tahu, tapi tidak mau melakukan. Itu sama dengan sudah tahu, tapi tidak mau tahu. Iya, ya. Sama dengan orang ini. Seperti tidak mau mendengar padahal sudah mendengar. Betul apa enggak? Iya, jadi begitu saudaraku. Sudah tahu tapi tidak mau tahu. Nah, jadi justru yang tahu itu selalu diingatkan. Rasul Paulus berkata begitu. Supaya tidak terjadi satu kerugian yang sangat besar. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora. Ini Sodom dan Gomora ini sudah tahu, tapi mereka tidak mau tahu. Ini saudaraku.
dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis dan dengan kata-kata hujatan, tapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ini saudara-saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa kalau tidak bersungguh-sungguh, tidak mau tahu, saudara-saudaraku, sebenarnya kalau kita perhatikan bangsa Israel yang keluar dari Mesir, satu kumpulan yang banyak. Ini saudara-saudaraku. Jadi nanti kalau yang lahir di tengah perjalanan, bukan yang keluar dari Mesir, yang lahir di tengah perjalanan itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Tapi yang keluar dari Mesir itu banyak. Tapi Tuhan tidak melihat banyaknya. Kalau banyak pun, tapi tidak mau bersungguh-sungguh. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6, tidak taat. Sebabnya saudaraku, dengan apa yang kita sudah dengar, saling mengingatkan supaya kita sama-sama taat dalam kehendak Tuhan. Ini saudaraku. Ya, kalaupun barangkali kita sudah sama-sama mendengar, tapi yang harus dari kita adalah saling mendoakan sesama. Ini saudaraku, karena mungkin berkata, tadi kita kan sudah sama-sama mendengar. Tapi kalau doa ini, saudaraku, tidak ada orang berkata, jangan doakan saya. Ada nggak berkata begitu? Saya pikir nggak ada. Malah, saudaraku, apapun yang terjadi, orang selalu doakan saya. Mau sekolah, doakan saya. Mau berjalan, doakan saya. Mau kerja, doakan saya. Senang didoakan? Iya, kalau senang didoakan, mari kita saling mendoakan. Ini saudara-saudaraku. Jadi, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Kita saling berdoa supaya kita semua menjadi kehidupan yang taat. Sekali kita mendapat anugerah dari Tuhan, supaya kita bersama-sama menang sampai akhir Tuhan Yesus datang. Ini saudara-saudaraku. Saya begitu senang kalau nanti kita semua pada kedatangan Tuhan semua nggak ada yang ketinggalan. Saudaraku, kita dulu sama beribadah dengan firman Tuhan. Puji Tuhan ya, kita sampai sekarang ada bersama di hadirat Tuhan. Senang apa enggak? Wah, senanglah saudara-saudaraku. Saling kita nanti melihat, nanti kita akan berkata, tidak sia-sia kita berkumpul, tidak sia-sia kita saling mengingatkan, tidak sia-sia kita saling mendoakan, tidak sia-sia kita saling mendukung, saling sehati. Ini saudaraku, supaya kita menjadi kehidupan yang kuat teguh dan menjadi kehidupan yang taat. Karena bagi Tuhan, apapun
malaikat-malaikat, hebat pun dia. Ya, sebenarnya di sini hanya disebut malaikat dan juga Sodom dan Gomora. Sebenarnya kalau di ayat yang lain termasuk juga ya itu dunia yang pada saat itu yaitu digenangi oleh air pada sewaktu air bah. Dunia dengan segala apapun kekayaannya bagi Tuhan itu tidak peduli. Dan sudah terjadi kebinasaan manusia, maka yang selamat hanya berapa? 8 orang yang taat. Nah, di Sodom dan Gomora yang selamat dari Sodom untuk berangkat naik berapa orang? 4 orang. Lot dengan istrinya dan 2 anak. Cuma 1 jadi tiang garam. Nah, akhirnya juga kalau tidak sehati, tidak sejalan, tidak sama dalam tujuan, akhirnya Lot juga berpisah dengan istrinya. Makanya dalam Lukas 17 ayat 35, ingatlah istri Lot. Ayat yang sangat pendek, tapi nasihat yang kuat. Boleh baca dulu itu. Masih itu ya? 35 atau berapa? Coba. 37? 32. Oh, 32 ya. Ya udah 32. 17 saya 32. Ya. Ingatlah akan istri Lot. Iya, ingatlah akan istri Lot. Sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Bebas. Sodom dan Gomora dibakar dengan api. Tapi yang tidak terus taat menjadi tiang garam. Saya yakin jangan ada yang suka jadi tiang garam. Haleluya saudaraku ya. Kita harus benar-benar yang diberkati Tuhan. Inilah saudara-saudaraku. Jadi kita boleh memperhatikan Tuhan itu menciptakan semuanya, dan bagi dia sehebat apapun ciptaan itu, kalau tidak sesuai dengan kehendaknya, tetap juga dibinasakan, biar semahal apapun, biar senilai apapun, bagi Tuhan tidak peduli. Dia binasakan semuanya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kalau kita yang setia terus berada dalam kebenaran firman Tuhan, itu tidak banyak, hanyalah mereka yang sudah terseleksi. Ya, terseleksi satu, ya, di dalam ukuran yang dari Tuhan, ya, itu bisa terluput dari antikris. Itu sebabnya Wahyu 11 itu, ya, itu ukur bait Allah itu. Ayat 1, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait Allah, bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi kita harus lolos dari ukuran yang untuk dibinasakan, ada yang untuk diberkati, terpelihara seterusnya. Yang tidak masuk dalam pemeliharaan Tuhan adalah kerohanian yang tidak dewasa,
tidak ditingkatkan. Itu sebabnya saudaraku, kita harus masuk dalam peningkatan melalui pengajaran. Saling mengingatkan, itulah sistem pengajaran. Walaupun mungkin kita sudah tahu, tapi tidak boleh merasa bosan. Haleluya. Nggak boleh berhenti, saudaraku. Harus dengarkan firman pengajaran. Terus, saudara-saudaraku. Dan kalau kita sudah mengerti firman pengajaran, orang yang sudah biasa masuk dalam kedewasaan, itu bagaikan makan makanan yang keras. Keras itu satu, ya memang keras. Jadi kalau orang Batak makarat huli-huli beda tabur dihilala. Tahu artinya? Biar gigit-gigit tulang juga rasanya enak juga. Haleluya. Tulang bukan paman ya. Tulang beneran. Ya. Karena kalau orang Batak ini bilang tulang juga. Paman juga, om juga. Ya. Jadi harus langsung kita ngerti, saudaraku. Jadi tidak terus di dalam pengajaran mula-mula. Itu kita sudah sering mendengar Ibrani pasal 5 mulai 11. Boleh bantu. Ibrani 5 ayat yang ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, jadi saudara-saudaraku, di dalam kategori seperti susu, itu kita hanya suka menerima saja. Ya, segala sesuatu ke situ arahnya. Jadi saudara-saudaraku, di dalam kerohanian yang dewasa, kita yang harus memberi kepada Tuhan. Apa yang kita beri? Jangan langsung pikir duit, walaupun duit ya juga. Tapi bukan langsung pikirin itu. Yang pertama, persembahan yang sejati adalah tubuh yang sudah dibaharui. Ini saudara-saudaraku, tubuh yang sudah dibaharui. Itulah persembahan yang sejati, dan itulah ibadah yang sejati. Itulah persembahan yang sangat dikehendaki Tuhan sebagai persembahan awal, ya, dan itulah juga ibadah yang sejati. Ya, biar semua kita boleh baca dulu lah. Roma 12 ayat 1 dengan 2. Itu awalnya, saudara-saudara. Supaya kita memberi yang menyenangkan bagi Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya,
Jadi saudara-saudaraku, kita menerima korban penyucian darah Yesus. Itu pertama. Tetapi yang kedua, kita memberikan hidup yang sudah keluar dari kebenaran pengajaran. Nah, ini saudaraku, itu ibadat yang sudah disucikan, adalah satu penyerahan hidup dari melakukan firman Tuhan. Kalau kita masuk dalam penyucian oleh darah Yesus, kita hanya, Tuhan, saya tinggalkan dosa saya, basuh dengan darah-Mu. Tapi kalau penyucian firman, kadang firman itu biar sakit sekalipun, tapi kita melakukan. Haleluya, saudara, berani melakukan. Nah, ini persembahan yang kedua, dan itu sudah mulai dalam pengajaran, dan itu sudah mulai kita bagaikan makan makanan keras, biar sakit. Karena makanan keras itu, satu dalam arti keras, kedua bisa juga pedas, saudaraku. Kalau anak bayi kasih cabai sedikit, ada yang gak kira-kira ibu yang makan ini bayinya kasih cabai sedikit? Nggak ada. Ada enggak di negara mana? Nggak ada kan? Oh, nggak ada. Tapi kalau sudah besar, saudaraku, wah, nggak ada cabai, waduh, nggak enak, dingin. Nah, ini saudaraku. Jadi perlakuan yang tadi mohon penyucian, tapi ini perlakuan biar sakit pun melakukan firman, kita sudah berani tetap setia dan mengikut Tuhan. Karena ini mengarah kepada ketaatan. Ketaatan bukan hanya kalau enak. Kalau ketaatan hanya enak, saudaraku, termasuk itu masih anak-anak. Tapi biar mengalami ujian, cobaan, penderitaan, ya tekanan, tapi karena kita mengasihi Tuhan, tetap ada setia dan taat. Haleluya. So kalau tidak, nanti malaikat yang tidak taat saja, itu tempatnya sudah di surga, saudaraku. Ya, nah kita ini masih di sini. Ya, nah, kita sekarang lagi di Jakarta ini, ada pinggiran, ada kota mana, itu saudaraku. Tapi ya, kalau malaikat itu bukan di Jakarta, saudaraku, di mana? Di surga. Tapi biarpun mereka di surga, disebut di sini, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ini saudara-saudaraku. Jadi bagi Tuhan itu, kalau sudah tidak bisa lagi diperbaiki, dan kalau sudah diperbaiki tidak mau baik-baik, nah disinilah kita lihat malaikat saja kalau tidak taat itu dihukum oleh Tuhan dan mereka diikat. Dibelenggu itu sama enggak dengan diikat? Sama. Dan ikatan di dalam dunia kegelapan sampai pada hari besar. Saudaraku, kalau kita masih ada kesadaran mau berbalik kepada Tuhan, ya dalam 1 Yohanes 1, 9, 10 coba. 1 Yohanes 1 ayat 9.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Haleluya. Benarkah ini? Yakin? Yakin. Tapi kita akan lihat. Kita mau ambil dari Lukas pasal 15. Memang saudara-saudaraku, ya sungguh-sungguh ada pengampunan, tapi dari kita harus ada beberapa hal yang kita perhatikan. Lukas pasal 15 itu perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi 11 Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, 2 saudaraku. Kata yang bungsu kepadanya, Bapak, saya yakin semua kita sudah mengerti ya. Jadi diberikan harta pusaka kepada dia, baru dia pergi dan dia menghabiskan semuanya. Saya yakin semua tanpa kita baca sudah ingat itu. Amin. Maka sudah tahu. Tapi biar sudah tahu tetap kita saling mengingatkan. Haleluya. Iya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual semua, sudah habislah ya. Kita kembalinya aja. 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Ini kepada yang mau dibaptis, ini harus benar-benar tahu, menyadari keadaannya, supaya semuanya nanti yang lama dikubur, yang baru sudah datang. Katanya, Bapak, berapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini namanya mengaku. Benar sudah mengaku. Pengakuan ini sudah benar apa enggak ini? Sudah. Itu dari hatinya, dari segenap kehidupannya. Hanya, sudah cukupkah? Belum. Ini saudaraku. Jadi, ya di sini aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini sudah bagus. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Inilah saudaraku, tindakan dari pengakuan itu. Sering pengakuan sudah terjadi, tapi tindakan belum berserah sepenuh sesuai dengan firman Tuhan. Ini sangat penting bagi kita supaya jangan terbinasa seperti malaikat. Malaikat tidak ada pengampunan, sekali berdosa terus dibelenggu sampai kepada akhir zaman. Tapi anak Tuhan ada pengampunan, tapi jangan hanya mengaku saja saudaraku. Habis mengaku ada penyerahan. Ini yang masih banyak kurang saudaraku. Penyerahannya apa? Aku akan bangkit, itu berubah. Pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Itu pengakuan.
Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Itu artinya saya berani bertindak dengan apa saja yang Bapa kehendaki. Seandainya di perusahaan, aku akan ikuti semua peraturan perusahaan. Sering sekali di jemaat itu, di gereja itu semua sudah percaya. Amin. Tapi yang bertindak sesuai dengan firman itu belum tentu semua. Haleluya. Hati-hati. Inilah menjadikan malaikat ditahan. Tindakan itu yang tidak ada. Pengakuan ada, tapi tindakan itu masih terus sama. Sama kita semua, saudara, kiranya Tuhan kuatkan kita biar jangan sampai mengalami kerugian yang luar biasa. Sebab kalau biarpun nanti maju, ingatan-ingatan itu ada lagi. Akhirnya seperti istri Lot jadi tiang. Kenapa begitu? Karena tindakannya itu tidak bertindak sebagaimana yang berjalan ke depan. Berjalan ke depan, tapi pikirannya ke belakang. Sebelum dan umur ada orang Kristen, saudaraku. Semuanya ada pelayanan, ada apalah. Semua itu sangat baik, saudaraku. Tapi kita belum beruntung nanti kalau tidak memiliki ketaatan yang sungguh-sungguh. Biar Tuhan tolong kita. Sama kita, semua kita sama. Bukan saudara saja, saya juga sama. Kita hanya saling mengingatkan. Haleluya, saudaraku. Ya ini. Jadi disinilah yang masih terlalu banyak kurang. Kadang-kadang, saudaraku, ya hanya kadang-kadang kita bilang begini, kalau kita nanti umpamanya pimpin pujian atau khotbah diem aja kan, kayak apa nanti pada kita. Jadi saudaraku harus bersuara, hanya bergumul. Jangan hanya suara keras-keras, tapi tindakannya tetap saja nanti jadi suaranya tiap garam yang keras. Nggak maju, gak maju, saudaraku. Ya, jadi harus ada tindakan sebelum maju ke depan. Malaikat saja kalau tidak taat dibelenggu untuk selama-lamanya. Tapi kita, saudaraku, di sinilah karena ada perbuatan ya ketaatan ulang kembali. Kalau malaikat tidak ada pengampunan, sekali salah ikat. Tapi kita, saudaraku, makanya harus bergumul, harus sampai ada tindakan penyerahan hamba. Ya, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Apa itu artinya? Anak itu punya hak. Anak itu bisa menuntut warisan. Itu tadi waktu dia mau pergi, dia bilang, Bapak bagi semua warisan saya. Dikasih sama bapaknya. Tapi dia nggak mau pakai itu lagi. Itu pertobatannya. Jadi saudaraku, kita hanya pasrah kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Haleluya. Nggak ada tuntut-tuntutan, ada tawar-menawar. Saudaraku, taat. Haleluya. T-A-A-T. Taat. Dari depan taat, dari belakang taat. T-A-A-T. Nggak ada yang lain. Ini, saudaraku, inilah yang disebut. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika yang masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudaraku, Bapak kita di surga itu kalau dia lihat kita mengasihi Tuhan, gak usah pun kita minta, langsung dia kasih.
Haleluya. Karena Bapak kita itu baik, dia melihat hati, saudaraku. Tapi kalau kekristenan kita ini, ya hanya dalam pengakuan saja. Itu pengakuan itu, saudaraku, belum sampai kepada semua hidup. Itu baru sedikit. Itu baru dalam pikiran dan baru dalam mulut, saudaraku. Ya, tapi pengakuan yang sesungguhnya harus sampai di dalam hati, sampai kepada perbuatan. Aku tidak layak lagi menjadi anak. Gak ada yang saya tuntut, gak ada yang saya mohon, gak ada request. Ya, tapi saya hanya pasrah. Karena dia bilang, biarlah aku menjadi apa? Menjadi aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi kerjaku lah lihat, tindakanku lah lihat. Biar Tuhan tolong kita, saudaraku. Tindakan kita ini yang sering belum sama dengan pengakuan kita, belum sama dengan apa yang kita serukan. Biar Tuhan tolong kita, saudara-saudaraku. Tapi nanti jangan juga jadi hakim. Mana ngomong, enggak begitu, saudaraku. Kita saling mengingatkan ya. Tapi ya semua harus saling menggumuli lah. Haleluya. Nanti kalau yang ngomong nggak mau ngomong lagi, apa sih? Nanti gitu-gitu. Dia kematian. Saudaraku, biarlah. Tapi kita semua ambillah untuk kita masing-masing. Siapa yang melakukan itu yang terberkati. Ini saudara-saudaraku. Dan kita ini hanya Bapa yang menentukan. Dia berkati atau tidak. Nah, itu anak yang di rumah. Karena dia ada di rumah, pikirnya dia sudah paling benar. Dia sudah paling baik. Itu sudah bagus. Tapi nyatanya, karena dia menghakimi, melihat kekurangan, merasa lebih baik, akhirnya dia yang di luar pesta. Ya, kalau kita perhatikan, saudaraku, ayat yang 29. Siapa yang baca, Bang? Sampai selesai. Pas 19 ayat 29. Iya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Saudaraku, ini namanya pelayanan yang tidak seperti kasih Bapa. Pelayanan yang dia sendiri mengambil posisi Bapa, menjatuhkan pandangannya, menjatuhkan hukumannya, menetapkan dosa. Ya, jadi saudaraku, anak yang terhilang ini sudah minta ampun dan sudah menyerahkan kehidupan untuk bertindak mau benar. Tetapi si bapak ini, yang abangnya ini, dia melayani tapi tanpa seperti kasih Bapa. Tanpa tindakan yang penuh dengan kasih, tapi adanya kebencian,
adanya menghakimi, adanya merasa paling benar. Saudaraku, biarlah Tuhan yang membenarkan kita, karena Tuhan yang memberikan upah bagi kita semua. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa. Itu urusan Bapa, bukan urusan anak ini, saudaraku. Karena kalau dia ngurusin itu, nah, kekurangan adiknya itu, dia sendiri menjadi terhalang. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan engkau segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan dalam ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Jadi tidak mau masuk dalam pesta yang disediakan oleh bapaknya. Jadi saudaraku, kita harus menyatukan kehidupan kita untuk masuk dalam penyucian Bapa, dan kita harus semakin bertindak dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sampai kita diukur boleh mendapat kasih karunia Tuhan. Dan kalau selanjutnya nanti harta benda itu akan mengalami dihancurkan. Dalam Wahyu pasal 18 kita tidak sempat lagi baca, semua dihancurkan, saudara-saudaraku. Dan kalau kita masuk dalam ukuran Tuhan, maka tidak ada lagi cacat celahnya. Kita bersama dengan Tuhan di Yerusalem baru. Inilah saudaraku. Sedangkan apa yang kita baca tadi, biarpun sudah malaikat, ya, tapi kalau tidak taat, tidak ada langkah seperti anak itu, tidak layak lagi sebagai hamba. Sebagai anak, ya, anak itu masih bisa menuntut, tapi biarlah saya sebagai hamba, artinya hanya taat saja, tidak ada tuntutan. Dan Bapa yang adil itu pasti adil kepada kita, memberkati sesuai perbuatan kita. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Ini saudaraku. Jadi kalaupun malaikat apapun itu semua tidak ada artinya bagi Tuhan. Tapi hati yang pasrah seperti anak yang terhilang, sadar dan rindu supaya semakin nyata perbuatan. Biarlah saya sebagai anak upahan mau setia melayani sampai Tuhan Yesus datang. Pasti diberkati oleh Tuhan di dalam kekudusan, dalam langkah yang sudah bertobat, saudaraku, ya, langkah penyerahan kepada kehendak Tuhan sangat diberkati oleh Tuhan. Biar Tuhan berkati kita mau datang kepada Tuhan.